So sorry, masalah sinyal lagi. Ini kayaknya memang dari tempat saya, bukan dari tempat Mbak Ika. Anyway, teman-teman, kita akan lanjut ngobrol sama Mbak Ika tentang pekerjaan beliau sebagai seorang Infection Prevention and Control Nurse di Rumah Sakit Siloam Sentosa Bali. Bali. Sentosa Bali. Sentosa Bekasi ya. Mbak Ika boleh gabung lagi. Sorry soal sinyal. Tapi yang jelas teman-teman, kalau bisa dibilang, ini kan kita ngobrol di Hipra Validitas ini salah satu edisi yang memang menurut kita penting, apalagi kita pengen melihat bahwa perjuangan tenaga medis yang ada di Indonesia dalam menangani pandemi itu cukup luar biasa, gitu kan ya. Dan salah satunya oleh Mbak Ika Intias, teman kita dari Vanitas Angkatan 5, yang mana tugas beliau adalah mengidentifikasi, berupaya meminimalisir terjadinya penularan virus yang ada di lingkungan rumah sakit, gitu kan ya, dari pasien ke pasien, dari pasien ke tenaga medis, dan menurut aku cukup challenging. Dan kalau misalnya kita kadang ke rumah sakit itu diminta untuk ngisi screening, untuk ngisi form gitu, itu bukan berarti akan menyulitkan kita, no, tapi itu menjadi salah satu upaya agar kita tetap uh, tidak sorry, agar kita tidak terkena risiko penularan COVID-19 itu sendiri. Oke, saya undang lagi kepada Mbak Ika, yang sepertinya hilang karena sinyal saya yang buruk. Dan juga buat teman-teman juga yang baru saja gabung, boleh sekali bertanya dengan masuk ke kolom komen, or bisa masuk ke kolom bubble chat. Oke, Mbak Ika udah masuk, kita coba langsung join. Aku tuh kadang kalau ngomongin Hipah Valley Talk tuh emang yang namanya problem utama itu adalah sinyal. Oke, Mbak Ika, where are you? Oke, harusnya kan Mbak Ika, udah. Oke, sedang diupayakan untuk tersambung bersama Mbak Ika. Bisa di-accept Mbak Ika, saya sudah kirim request. Oke, buat teman-teman yang kok nggak mau ya live. Buat teman-teman yang punya usulan topik yang pengen dibahas di Hipah Valley Talks, boleh banget DM ke kita. Pengen bahas apa? Hai, Mbak. Sorry, kayaknya emang sinyalku yang jelek deh. Bukan sinyal yang baik, Kak. Oke, tadi kita sampai mana ya ngobrolnya ya? Sampai di peran Mbak Ika sendiri gitu ya, bahwa tadi challenge-nya adalah melakukan screening di rumah sakit gitu kan ya. Dan ketika sudah terkumpulkan screening itu, lalu apa yang Mbak Ika lakuin gitu dalam mengidentifikasi dan meminimalisir terjadinya penularan virus atau infeksi gitu. Kita kan ada tim ya, jadi kalau dari peran aku sendiri sih cuma memantau saja bahwa pelaksanaannya udah sesuai, udah yang dikerjakan apa belum di lapangan. Terus pemakaian APD itu alat pelindung diri ya. Jadi kalau di rumah sakit itu tergantung dari zonanya. Jadi kita bilang wilayahnya. Jadi kayak emergency itu untuk alat pelindung dirinya pasti akan berbeda dengan perawat yang atau petugas yang ada di area poliklinik atau outpatient department, atau yang rawat inap non COVID itu akan berbeda lagi. Dan sebenarnya kan rumah sakit di tempat aku itu nggak rawat
awalnya karena kita memang nggak punya ruangan yang bisa terpisah. Jadi untuk rumah sakit yang lain kan kalau punya gedung terpisah atau ruangan terpisah yang pintunya bisa tidak berhubungan itu lebih enak untuk mengaturnya dibanding kalau kayak rumah sakitku kan cuman kita satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Itu keluar. Karena kalau kita bikin ada dua pintu pun itu agak susah karena masyarakatnya pun diajak untuk kooperatif juga agak susah sih kalau di tempatku walaupun hitungannya Bekasi kan masih kota ya. Itu juga ya tantangannya di situ. Jadi setiap Belum luar kemarin planet ya, Mbak, mana ya, kalau pas Bekasi ya, Mbak, lagi ya mana apa kemarin kan sempat penuh ya. Kita kan biasanya rujuk ke rumah sakit yang memang rawat. Nah, kemarin kan sempat yang melonjak tinggi itu semua rumah sakit kan penuh. Jadi mau nggak mau pasien yang sudah datang ke kita, kalau memang gejalanya ringan dan eh, masih bisa kita rawat ya mau nggak mau kita terpaksa rawat. Nah, sedangkan kita cuma punya satu pintu, satu lift. Nah, itu kan harus koordinasi. Jadi setiap pasien yang gimana sih biar bisa terpantau ya, walaupun tetap agak susah terpantaunya karena kan 24 jam ya ya. Jadi di situ gimana dengan bagian kebersihan dan halo Pak Hos. Mbak Ika. Ya, Oke, halo Mbak Ika. Sorry, sinyalnya ya, kedengeran nggak? Halo, dengar? kedengeran. Ya, Tadi ya, keputus, tadi sorry. ya Arya muter-muter. Aku emang suka muter-muter. Loadingannya muter-muter. Uh, Oke, kita lanjut Mbak. Tadi sampai mana Mbak? Saking pusing muter-muter nih ya. Sampai ya Jadi itulah. kooperatif. Nah, tentang kooperatif kan ya, bagaimana kita bisa meyakinkan pasien biar bisa kooperatif atau calon pasien bisa kooperatif. Apa yang dilakukan oleh Mbak Ika dan teman-teman dari PCN, dari perawat di rumah sakit untuk membuat mereka kooperatif. Karena jujur sih, saya juga pernah mengalami dan kalau dari sisi pasien bahwa dalam tanda kutip tuh kayak pura-pura sehat yang sakit tapi nggak dibilang sakit gitu. Nah, gimana caranya mengedukasi pasien agar mereka kooperatif, Mbak? Ya, kalau edukasi kita kemarin sih sempet kayak bikin tapi itu pas bukan di IPCN yang pas saya ya. Jadi yang sebelum saya kan datang di tengah-tengah istilahnya jadi IPCN itu di tengah pandemi sudah berlangsung beberapa bulan gitu. Jadi saya meneruskan yang sudah ada sambil memperbaiki yang ada. Jadi seperti kayak umpamanya buang masker.
kita buang masker nggak asal buang masker, tapi maskernya itu Ya. ya harus disobek dulu ya. Soalnya kan banyak oknum yang nakal juga kan, didaur ulang, Mhm. itu dijual lagi seperti itu. Jadi kita eh, ya tugas saya keliling, pantau mereka pakai saat pemakaian alat pelindung dirinya itu udah sesuai atau belum, pembuangannya sudah sesuai pada Apa tempatnya enggak apa gitu ya, belum. jaga jarak. Ya, ya kalau dibilang kalau di rumah sakit saya dipanggilnya Ibu Tiri karena kerjaannya ngomel-ngomel, marah-marah, kayak gitulah. Ya. Yang jelas banyak ngomel-ngomel, marah-marah, nyinyir, semuanya dikomentarin. Loh, justru kalau kalau orang galak, orang nyinyir di komen itu mau berubah gitu ya. Daripada diem-diem aja gitu, pasti nggak akan berubah sih, Mbak. Setuju nggak? Oke. Oke, Mbak. Kalau bicara IPCN juga nih, apakah di setiap rumah sakit itu wajib ada IPCN-nya, Mbak? Atau Ya, ada? itu dari Hmm. ketentuan akreditasi rumah sakit, setiap rumah sakit wajib Hmm. punya IPCN. Jadi minimal harus ada satu. Jadi 100 tempat tidur itu dengan satu IPCN. Oh, berarti banyak ya. Kapasitas tiap Jadi rumah sakit itu kalau berapa banyak sih, Mbak? tergantung rumah sakitnya. Jadi kalau rumah sakitnya tempat tidurnya sudah 200 ya dia harus punya dua IPCN gitu. Jadi satu IPCN itu untuk 100 tempat Hmm. tidur. 100 sampai 150 lah ya. Oke. Itu dengan satu IPCN. Jadi kalau kayak model RSCM, Boromius itu ya bisa 5 IPCN kalau kayak model begitu. Rumah sakitnya kan besar ya. Tempat tidurnya bisa 1.000 tempat tidur lebih. Ya bisa Iya 10 sih, gantung IPCN. dari rumah sakitnya ya. Mm -mm, mm -mm. Hmm. Oke. Nah, Mbak Baika, suka dukanya apa sih menjadi seorang IPCN ini? Artinya kan ada bedanya nggak sih sebelum dan pada saat pandemi gitu? Suka dukanya apa yang Mbak Ika alami sebagai seorang perawat, sebagai seorang IPCN pada saat pandemi ini? Sukanya sukanya banyak ya, maksudnya kita jadi banyak belajar, kita deket apa sih kita kan awalnya nggak tahu nih Dinkes Mm-mm. itu seperti apa, jadi banyak kenal kayak apa ya koordinasi sama orang yang bukan cuma di rumah sakit itu banyak, jadi Mm-mm. sosialisasinya gitu banyaklah jalurnya, jadi kayak kenal kepala puskesmas, kenal orang-orang yang di Mm-mm. Dinkes, kenal pemakaman, yang punya pemakaman siapa itu. Jadi intinya Iya, iya, banyak iya. kenal orang. Kalau dukanya ya lebih sedih ya kalau ada yang maksudnya eh, staf yang ya istilahnya dia udah tenaga kesehatan, harusnya sih udah lebih paham soal protokol kesehatan, tapi dia tetap nggak apa sih nggak patuh, itu yang kadang bikin aku sedih. Maksudnya eh, gimana sih udah difasilitasi nggak dipergunakan juga, terus apalagi yang umpamanya nggak ngerti penularan tuh dari mana gitu, tapi dia ngotot meminta apa ngotot dia tahu bahwa ini loh bisa ketularan dari sini gitu, padahal penularan nggak lewat Mm. dari situ gitu. Jadi kayak seperti pemakaian alat pelindung diri yang seharusnya
dia tidak pakai tapi dia pakai berlebihan. Padahal itu kan untuk kos rumah sakit, untuk apa kan, itu kan segala sesuatunya diperhitungkan gitu loh. Beratnya di situ. Sama ya duka paling pelaporan-pelaporan kayak, terus waktuku buat keluarga juga berkurang ya. Judulnya kayak gini aja ya, aku kesannya masuk hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5. Tapi kenyataan yang ada, aku tidak pernah, hampir tidak pernah pulang on time di jam 5. Kadang jam 7 baru pulang, jam 8 baru pulang. Terus nyampe rumah pun belum tentu langsung istilahnya istirahat atau istilahnya urus keluargaku ya. Orang lain itu yang lebih banyak kuurus. Di hari Sabtu Minggu libur pun kadang ditelepon soal apa, Kak, APD kami habis. Padahal sebenarnya sudah diperhitungkan. Ternyata ada kebutuhan mendadak yang dipakai, jadi mau nggak mau itu. Terus ada pasien meninggal, kadang tengah malam diteleponin, Kak, ini pemakamannya nggak bisa ditelepon, Kak harus telepon kemana, kayak gitu. Jadi terus kan kalau ada yang meninggal pun kan nggak hanya berhenti meninggal ya, itu harus harus lapor ke Dinkes, harus kemana-mana. Itu kan kadang sempet juga suamiku, orang lain aja diurusin terus, kapan istilahnya ngurus ini, itu juga sempat terlontar kayak gitu gitu loh. Iya. Oke, jadi dari sini ya teman-teman yang lagi nonton Hipa Valdi Talk, bahwa ternyata ada peran IPCN itu justru mengurus semuanya ya. Artinya bukan cuma sekedar merawat pasien ya. Kalau mungkin bayangan kita adalah cuma merawat pasien, tidak. Tapi IPCN ini adalah fungsi khusus merawat yang memang mengontrol persediaan APD, kebutuhan tenaga medis yang ada di rumah sakit, bahkan sampai ke proses pemakaman pada saat ada pasien yang meninggal dunia gitu. Dan aku salut sih sama Mbak Ika, juara banget ya. Cukup misalnya kita bisa mengapresiasi perawat Indonesia bahwa bisa melayani dengan sepenuh hati, mengorbankan bertemu dengan keluarga gitu ya Mbak ya, sampai akhirnya tadi ada dari suami. Dan itu sebenarnya nggak cuma gitu, aku aja ya, teman-temanku yang lain juga kayak gitu ya. Iya, teman-temanku yang lain kan juga, maksudnya nggak cuma APCN juga ya, teman-teman yang lain kan juga lebih sering berjibaku gitu kan, apalagi yang benar-benar ngurusin pasien COVID kan dia harus benar-benar jaga ya, pulang dia harus mandi dulu, padahal kan udah istilahnya udah malam dingin, sebelum pulang ke rumah dia harus mandi dulu, nyampe rumah pun kadang mandi dulu. Iya. Pastilah ya, intinya mesti bersih gitu. Nah, kalau challenge-nya, kalau dengerin dari perawat-perawat yang mengurus pasien COVID-19, cerita apa sih Mbak yang memang mereka keluhkan gitu? Artinya kan mungkin perjuangannya jauh, perjuangan juga sama-sama berjuang nih, apalagi pandemi masih berjalan dan belum berakhir gitu. Kalau dari teman-teman perawat COVID, Mbak, apa yang menjadi keluh kesah mereka, Mbak? Keluh kesah mereka itu ya loyalitasnya ya. Kan orang taunya kalau rawat COVID itu wah bayarannya tinggi gitu kan. Nah, teman-teman aku itu jujur aja mereka layani dengan ikhlas. Jadi nggak yang nggak perhitungan ya. Dapat insentif pun setahu aku mereka nggak ada, karena untuk seperti yang kayak pemerintah bilang, insentif itu akan ada untuk yang rawat COVID, tapi untuk dapat itu juga mereka nggak mudah. Mereka harus istilahnya pencatatan lengkap, jadi benar-benar jadi harus di crosskan gitu loh. Jadi benar nggak mereka itu ngerawat, padahal sesungguhnya mereka rawat, tapi kalaupun mereka terlewat satu tulisan pun itu kadang itu
kayak nggak keluar gitu apa yang harusnya mereka dapatkan kayak gitu. Jadi orang taunya kok kan rawat dapat duit, padahal tidak semudah itu mereka untuk mendapatkan itu. Mereka harus parahnya baju berlapis-lapis yang setiap rumah sakit beda ya, karena kan setiap rumah sakit budget masing-masing beda. Kita sanggupnya beli berapa atau bagaimana itu beda-beda. Ada yang mungkin dapat yang kalau memang rumah sakit besar, budgetnya besar, APD-nya mungkin nggak panas walaupun dia pakai hazmat. Tapi di tempatku kan dengan rumah sakit ya hitungannya walaupun Siloam kan kecil, tetap perhitungan masing-masing budget tiap rumah sakit kan beda. Di tempatku dia yang hazmatnya panas lah Kak, maskernya harus double karena kan kita harus perhitungkan banyak hal, mereka harus apa ya, pakai ulang, disterilin ulang seperti itu. Kayak gitu. Jadi gimana biar mereka saat berdinas nggak nularin juga ke keluarga kayak gitu. So, makanya sebagai warga biasa seperti saya gitu kan ya, dan juga mungkin teman-teman, kita udah melihat nih bahwa perjuangan orang perawat di masa pandemi ini kan emang apa ya, berjuang melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati, pekerjaan yang mulia gitu kan, dan memang istilahnya banyak tantangan gitu. Yang kadang memang kita sendiri saya sendirilah sebagai warga biasa tuh kayak ya nggak, kadang lalai protokol kesehatan, berpura-pura sehat gitu. Jadi jangan sampai ya kita coba bantu meringankan tugas dari teman-teman perawat dan juga Mbak Ika gitu dengan tetap menjaga protokol kesehatan gitu. Oke, Mbak Ika, kalau bicara soal pasien gitu kan, ada karakter-karakter tersendiri sih Mbak selama Mbak Ika menjadi perawat gitu kan ya. Ada cerita-cerita tersendiri nggak sih ketika merawat pasien gitu? Bedanya apa atau mungkin kadang kan karakter tiap orang kan beda-beda gitu ya. Nah, kalau selama Mbak Ika menjadi perawat ada cerita-cerita menarik ya nih kalau dalam menghadapi pasien gitu. Apalagi kan masa pandemi ini kan istilahnya banyak juga pasien yang memang datang ke rumah sakit gitu kan. Nah, kalau Mbak Ika sendiri ada nggak cerita-cerita menarik tentang pasien? Banyak sih ya dari pasien yang berlangganan. Jadi aku itu kan dipanggil Mak Tiri kalau di rumah sakitku yang sekarang. Itu tuh sebenarnya asalnya dari pasien yang sering masuk. Oke. Jadi ada pasien sering masuk ya, anak-anak dia itu jadi dia itu hampir tiap tahun tuh dia pasti langganan masuk di rumah sakitku yang dulu ya, yang Siloam Cikarang itu. Nah, itu waktu aku sudah pindah ke Sentosa itu, orang tuanya itu nyariin, ibu tirinya si ini kok nggak kelihatan ya sus, katanya gitu. Tanya sama temanku yang di itu. Oh iya Bu, udah resign. Jadi dari situlah aku dipanggil ibu tiri. Jadi ya lucu aja sih si anak ini sama orang tuanya kan. Jadi, agak susah ya karena dia kan Down syndrome, agak susah. Agak operatif gitu. Cuman kalau udah sama aku kok ya mau nurut. Memang sih agak digalakin dikit. Jadi menghadapin tiap-tiap pasien tuh beda. Terus buat istilahnya jadi aku yang sekarang ini tuh juga nggak mudah, butuh proses. Ya terkenal sih galak gitu. Untuk jadi yang intinya butuh proses lah untuk jadi supaya tidak galak, lebih stabil dalam mengatasi pasien-pasien kan ya beda-beda ya, ada yang jadi ada ya yang bisa kalau kooperatif, ada yang kan banyak. Iya. Juga challenge sih Mbak, aku juga kalau misalnya berhadapan dengan banyak orang dalam sebuah pekerjaan pasti bakalan jadi tantangan banget gitu ya.
apa ya, mengatur emosi lah ya nggak sih Mbak, seorang perawat juga harus belajar untuk Ya, mengatur emosi, bagaimana biar tetap stabil, bagaimana biar tetap baik dan yang memberikan yang terbaik buat pasien, tapi buat diri kita sendiri juga tetap baik juga gitu kan ya. iya. Oke, Belajar untuk ke Mbak, situ itu tadi ada juga beberapa, nggak mudah itu. iya, tadi ada beberapa pertanyaan sih Mbak. Ini mungkin aku mau ada beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan dari siapa ya tadi ya? Ada pertanyaan tentang bagaimana sih COVID gitu sampai akhirnya sembuh gitu. Mbak Ika sendiri pernah menangani pasien COVID nggak selama pandemi ini? Pasien COVID belum pernah karena semenjak Belum, Mbak COVID Ika? ada, ya. Mbak Ika? Kalau aku sendiri nanganin pasien COVID nggak pernah karena semenjak pandemi COVID itu kan memang awalnya rumah sakitku nggak terima, jadi itu berhenti sampai di emergensi saja, setelah itu dirujuk. Nah, setelah kita mulai terima karena memang nggak ada rujukan, itu posisiku sudah di EPCN, dan itu hanya aku mengontrol dari luar, jadi nggak masuk langsung. Hanya rekan-rekanku yang masuk langsung. Tapi Tuhan sih, dari semua teman-temanku yang rawat, itu yang maksudnya ya ada sih yang maksudnya tertular ada, tapi nggak banyak gitu, karena ya lalu aku ingatin aja bahwa yang penting ini loh 3M ini aja, yang terutama cuci tangan ya. Jadi kalau habis dari pasien cuci tangan, selesai pulang dari rumah sakit mandilah gitu. Mandi. Ya, sama makan makanan bergizi kayak gitu ya. Yang penting dijaga, harus tetap itu. Gitu. Nggak boleh capek-capek juga ya Mbak ya kondisinya. Ya, ya kalaupun capek pastilah ya. Cuman ya itu vitaminnya ya diingetin aja. Iya, Tapi iya. mereka memang anak-anaknya memang oke sih. Jadi tahulah mesti jaga dirinya seperti apa. Jadi puji Tuhan ya ada yang kena tapi nggak banyak, dan puji Tuhan juga di rumah sakitku stafnya yang pernah terkonfirmasi nggak ada yang sampai meninggal sih, nggak ada. Mudah-mudahan jangan. Iyalah, janganlah ya. Nah, makanya ada Mbak Ika di sini yang ingetin kalau mesti pakai APD, cuci tangan, ngeliatin pasiennya, maksudnya ngejalanin protokol kesehatan dengan baik atau tidak. Nah, ini menarik ya teman-teman ya, bahwa ternyata dari sekian banyak keriuhan tentang pandemi gitu, ada loh peran yang membantu mengontrol jangan sampai loh ini yang namanya infeksi atau transmisi virus itu tersebar dari pasien ke pasien atau pasien dengan tenaga medis yang ada di rumah sakit. Dan itulah tugas dari IPCN. Oke, baik Kak. Sebelum aku menutup HIPA Quality Talks pada malam hari ini, ada pesan nggak buat yang lagi nonton HIPA Quality Talks malam hari ini, terutama nih ya dalam masa pandemi ini gitu. Dari kacamata seorang perawat, dari kacamata tenaga medis, apa yang pengen disampaikan buat kita semua yang lagi ada di HIPA Quality Talks malam hari ini? Pesan aku sih ya jalankan protokol kesehatan. Jadi kalau kita semua jalankan itu, diharapkan ya pandemi segera berakhir. Memang sih udah ada vaksin, tapi bukan berarti dengan vaksin kita tidak pakai protokol. Jadi walaupun kita udah vaksin ya tetap pakai masker, hand hygiene-nya, sama physical distancing-nya. Jadi jangan, walaupun kita tahu nih memang nggak bebas ya pakai masker, aku tahu nggak nyaman, terus nggak bebas, ya dijagalah itu jagalah teman-teman kita sendiri, saudara kita sendiri. Itu aja sih yang penting, ya rajin-rajin cuci tangan, kalau di tempat umum pakai masker, walaupun cuma ke depan buang sampah aja pakai masker, belanja di tukang sayur depan rumah aja pakai masker. Ya kita kan
tidak tahu teman kita sebelah kita itu sehat atau tidak. Kecuali swab PCR bareng ya di saat itu juga sama-sama ini. Tapi ya maskermu menjagamu dan menjagaku, maskerku juga menjagamu dan menjaga kalian gitu. Menjaga Iya. kita semua. Oke. Kita semua. Iya. Ya, salam Oke, sehat. Mbak Ika, sekali lagi terima kasih. Selamat Hari Perawat di tanggal 17 Terima Maret kemarin. kasih. Salam sehat, tetap menjadi tenaga medis yang berjuang. Kita pun juga sama-sama berjuang, artinya bukan cuma perawat atau tenaga medis atau dokter yang berjuang, tapi kita sama-sama berjuang ya Mbak ya, dengan menjalankan protokol kesehatan yang tadi disampaikan. Dan ingat, ya, vaksin bukan jaminan, artinya setelah vaksin teman-teman kita harus tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, pakai masker dan juga cuci tangan ya, untuk menghindari dan menyelesaikan pandemi ini. Oke Mbak Ika, terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses terus Mbak Ika dengan karirnya juara. Terima kasih buat berbagi ceritanya sebagai seorang perawat. Kita ketemu kapan-kapan lagi ya Mbak ya. Salam buat teman-teman angkatan 5 ya Mbak ya. Panelit angkatan 5 ya. Terima kasih. Thank you Mbak. Selamat malam. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa. Thank you Mbak. Salam sehat semua. Yuk.